Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Tidak ada rumah tangga yang tidak menggunakan minyak goreng untuk keperluan memasaknya. Namun, sedikit orang yang mengetahui bagaimana menggunakan minyak goreng yang baik bagi kesehatan. Idealnya, setiap pemakai minyak goreng mengetahui dengan pasti berapa kebutuhan minyak goreng untuk sekali memasak sehingga tidak ada sisa minyak goreng. Sisa minyak goreng kita kenal dengan nama minyak jelantah atau waste cooking oil. Menurut hasil penelitian, minyak goreng yang baik adalah minyak goreng yang sekali atau 2 kali pakai. Minyak goreng yang telah dipakai berkali-kali akan mengalami perubahan warna, rasa, dan tentu saja kandungan zatnya. Mengkonsumsi makanan yang dimasak dengan minyak jelantah secara terus-menerus dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti penyakit kanker, kolesterol, darah tinggi, jantung, dan lain-lain. Lalu, harus dibagaimanakan minyak jelantah jika tidak layak kita konsumsi lagi? Membuang minyak jelantah tentu dapat mengakibatkan pencemaran air dan tanah. Oleh karena itu, SMP Negeri 13 Bogor melaksanakan program pengumpulan minyak jelantah dari warga sekolah. Program ini melibatkan pendidik, tenaga kependidikan, dan terutama peserta didik. Program ini terintegrasi dengan mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup dan mata pelajaran lain. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sederhana. Setiap minggu, peserta didik membawa minyak jelantah dari rumahnya untuk dikumpulkan di sekolah. Setiap peserta didik yang menyetorkan minyak jelantah menuliskan di buku yang telah dipersiapkan. Di setiap kelas, sekolah telah menyediakan jerigen untuk menampung minyak jelantah tersebut. Setelah terkumpul cukup banyak, pihak PPLH Kota Bogor akan datang untuk mengambil minyak jelantah tersebut. Setiap liter minyak jelantah dihargai Rp3.000. PPLH Kota Bogor kemudian akan membawa minyak jelantah tersebut ke perusahaan pengolah minyak jelantah, yaitu PT Mekanika Elektrika Egra. Perusahaan ini akan mengolah minyak jelantah menjadi biodiesel. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peserta didik tentang bagaimana memanfaatkan minyak jelantah menjadi biodiesel, kami mengajak teman-teman mengunjungi PT Mekanika Elektrika Egra. Ya, baik lagi. Kita sampai tiba di tangki pengukuran. Kita lanjutkan ke tangki proses. Kita naikkan ke tangki pengendapan yang ini. Setelah keluar minyak biodieselnya, ini kita tutup dan kita cuci langsung. Kita lakukan proses yang ketiga, pencucian. Pencucian ada 2 tangki pencucian di sini. Kita lanjutkan ke proses yang keempat, pembakaran ini. Ada 4 tangki pembakaran. Kita bakar sampai 120 derajat. Lalu biodiesel kita dinginkan dan siap dipakai. Biodieselnya. Nah, sudah enggak, ini udah dingin, udah siap dipakai. Dicucinya itu pakai air aja atau? Pakai air biasa. Air dari PDAM. Pas dibakar nggak habis? Kenapa? Pas dibakar nggak hilang? Enggak hilang. Jadi pas dibakar itu yang kita hilangkan adalah airnya. Soalnya kan titik didih air itu 100 derajat ya. Ini kita naikkan sampai 120 derajat. Jadi airnya tuh hilang nantinya. Yang benar-benar hilang. Yang sisa biodiesel.
Pak, selain dari sekolah, dari mana lagi minyak jelantah dikumpulin? Selain dari sekolah, kita menampung dari masyarakat umum ya, dari restoran-restoran, dari hotel-hotel, dari rumah makan, dari rumah sakit, dan semuanya yang kantin-kantin sekolah gitu kan, yang kita kumpulkan, kita bawa ke sini, kita beli. Terus kenapa bahan bakar ini bisa disebut ramah lingkungan? Karena bahan bakar ini terbuat dari bahan nabati, bukan kalau minyak-minyak yang lain kan dari bumi ya. Kalau ini dari nabati, jadi lebih ramah lingkungan. Selain dipakai biodiesel, jelantah dimanfaatkan untuk apa lagi? Kalau yang di sini kita khususkan untuk pengolahan biodiesel. Jadi kita khususkan untuk pembuatan biodiesel. Pak, apa bahan baku transpakuan sudah mencukupi kebutuhan di Kota Bogor? Kalau untuk transpakuan sendiri kita pakai 20% ya, jadi belum mencukupi dari targetnya. Soalnya kan dari bahan baku juga kita kekurangan bahan bakunya dari jelantahnya itu sendiri. Kami juga mencoba bagaimana rasanya naik bis yang menggunakan bahan bakar minyak jelantah. Inilah bis Transpakuan milik perusahaan daerah jasa transportasi. Nama saya Setiawati, biasa dipanggil Wawa. Saya bertugas di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor sebagai Kepala Sebidang Penegakan Hukum dan Kemitraan. Kebetulan salah satu tugasnya adalah untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan minyak jelantah untuk diolah menjadi biodiesel. Gitu. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ini saya mau tanya, siapa saja selama ini yang berperan serta dalam mengumpulkan minyak jelantah? Ya, selama ini yang berperan serta itu mulai dari sekolah, masyarakat umum, kemudian pelaku usaha yang bergerak di bidang kuliner yang ada di Kota Bogor. Kalau masyarakat biasanya mereka ada yang datang ke kita langsung, ada juga yang dikumpulkan di kelurahan-kelurahan. Nah, nanti dari situ kalau sudah banyak mereka menelpon kita, kemudian kita ambil. Kalau masyarakat yang datang ke langsung di sini rata-rata membawa 1 atau 2 kali. Apakah semua sekolah sudah banyak mengumpulkan minyak jelantah? Ya, kalau dari sekolah hampir ya, kalau persentasenya dari seluruh sekolah di Kota Bogor memang masih sangat kecil ya, cuma minimal sekolah-sekolah yang memang sudah menjadi sekolah adiwiyata ya. Jadi ada kurang lebih 80 sekolah yang sudah mulai mengumpulkan minyak jelantahnya. Jadi kalau total sekolah di Kota Bogor ini kurang lebih ada 1.000 lebih. Ini ya, SD, SMP, SMA. SD, SMP, SMA kayaknya ada 200-an. Ya, jadi paling di kita itu masih kurang lebih 10% lah ya sekolah yang sudah mengumpulkan. Berapa banyak Bu minyak jelantah yang terkumpul dalam waktu 1 bulan? Kalau 1 bulan itu rata-rata setiap sekolah yang sudah rutin itu mengumpulkan kurang lebih 50 sampai 100 liter setiap bulan. Jadi rata-rata bisa dihitung kalau misalnya 80 sekolah berarti kurang lebih ada sekitar 8 ribuan ya kan. Oh iya, satu lagi tadi kita juga dapat kita bekerja sama dengan Carrefour, Chevron Kegiatan Masalah, dan satu lagi Kentucky Fried itu juga menggunakan minyak juga kita. Gitu. Setelah jumlah minyak tadi terkumpul, apa jumlah minyak tersebut bisa mencukupi kebutuhan untuk bahan bakar seperti mobil yang menggunakan biodiesel? Iya. Jadi penggunaan biodiesel yang berasal dari minyak jelantah itu memang kita targetkan untuk digunakan juga oleh 30 bis Transpakuan. Nah, memang kita Kota Bogor itu di perusahaan jasa transportasi itu hanya memiliki 30 unit bis Transpakuan. Nah, itu kita upayakan untuk menggunakan minyak jelantah, biodiesel yang berasal dari minyak jelantah. Namun karena
tidak tercukupi ya, masih kurang. Jadi memang kita masih menggunakan biodiesel namanya B20. Artinya 20% biodiesel, 80%-nya solar. Jadi campur, jadi masih campur. Mungkin ke depan kita terus sosialisasi masyarakat, dunia usaha maupun yang ada di Kota Bogor maupun dari Kota Bogor itu kita terus melaksanakan kegiatan ini dengan harapan semakin banyak orang yang kendaraan yang bisa menggunakan biodiesel, sehingga nantinya kan implikasinya ke penyebaran udara yang di Kota Bogor semakin berbangun. Setelah minyak mentah tersebut dikumpulkan di BPH, bagaimana caranya minyak mentah tersebut sampai ke tempat pengolahan? Ya, jadi setelah dikumpulkan di sini, nanti akan ada dari PT Mekanika Elektrika Egran itu akan ke sini untuk mengambil minyak mentahnya. Kemudian nanti di sana kita olah. Setelah diolah, baru mereka langsung menyerahkannya ke PD Jasa Transformasi untuk digunakan oleh bisnis supply. Apa saja bentuk penghargaan yang telah diberikan kepada pengumpul minyak mentah terbaik? Ya, kalau penghargaan kita tahun kemarin memberikan stimulan ya. Stimulan itu untuk melaksanakan kegiatannya biar tetap semangat gitu kan. Kita kemarin memberikan hadiah dalam bentuk uang. Ya, ada pengumpul terbanyak pertama, kedua, dan ketiga. Itu kita berikan uang. Kalau nggak salah jumlahnya untuk yang pemenang pertama itu 2,5 juta, yang kedua 2 juta, kalau nggak salah yang ketiga 1,5 juta. Salah ya. Ya, artinya kita sih ada bentuk penghargaan selain penghargaan piagam dari Bapak Wali Kota. Apa harapan Ibu untuk kedepannya, Bu? Ya, harapannya sih kegiatan ini harus tetap berjalan terus ya, karena memang banyak sisi positifnya. Jadi sesuai dengan tujuannya untuk menggunakan pencemaran udara, kemudian untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jadi artinya kalau kita sudah sadar akan bahaya minyak jelantah itu tidak kita pakai lagi dan otomatis kita kumpulkan, kemudian kita bawa ke sini dan akan diolah lagi menjadi biodiesel. Jadi tidak ada lagi nanti ke depan minyak jelantah yang digunakan lagi, dibeningkan lagi untuk dikonsumsi lagi. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Bus ini dibandingkan yang lain. Karena bus ini juga enak dan nyaman. Iya. Bapak tahu nggak bahan bakar yang digunakan bus ini? Tahu. Apa, Pak? Solar. Bukan, Pak. Bus ini menggunakan bahan bakar biodiesel yang terbuat dari minyak jelantah. Ada kan lebih tahu ya. Iya, Saya kan iya. jarang kesininya gitu kan. Oh, iya. Ya, soalnya jauh dari Serang, Banten. Oh, dari Banten. Ya, ya. Kalau Bapak biasanya kalau minyak goreng yang sudah tidak terpakai di rumah Bapak dikemanakan? Kadang-kadang jadi dibuang itu. Dibuang. Seharusnya jangan dibuang, Pak. Minyak jelantah itu masih bisa dimanfaatkan. Contohnya digunakan untuk bahan bakar kendaraan ini contohnya. Jadi karena kan kalau yang bekas itu katanya kalau sering dipakai yang bekas itu kan mengakibatkan penyakit kanker katanya gitu kan. Iya. Betul kan itu? Iya, betul, Pak. Tapi kan bisa dimanfaatkan. Iya. Lebih nyaman menaiki kendaraan berbahan bakar biodiesel atau berbahan bakar lainnya, Pak? Kayaknya yang lain kalau udah sulit kan polusinya kalau mesinnya udah rusak itu asapnya kan banyak keluar gitu kan. Kurang tepat sih, Pak. Soalnya biodiesel itu, apa Bapak tahu biodiesel terbuat dari apa? Nah, kurang tahu tuh. Gimana? Nah, biodiesel itu terbuat dari minyak jelantah. Minyak jelantah kita olah menjadi bahan bakar biodiesel. Nah, salah satunya itu bus Transpakuan memakai bahan bakar biodiesel. Sehingga lebih ramah lingkungan dan pernyataan Bapak tadi itu kurang tepat. Di bus Transpakuan ini tidak mengeluarkan asap seperti kendaraan lainnya, melainkan lebih ramah lingkungan dan tidak terlalu polusi.
Agar pengetahuan tentang cara mengolah minyak jelantah ini diperoleh juga oleh teman-teman yang tidak ikut ke pengolahan minyak jelantah, kami memberikan diseminasi hasil kunjungan. Alhamdulillah, sekarang kami paham ternyata minyak jelantah dapat menjadi bahan bakar yang ramah lingkungan. Mudah-mudahan semangat teman-teman untuk mengumpulkan jelantah semakin terpacu setelah mengetahui dengan jelas bagaimana bahaya minyak jelantah dan manfaatnya. Selain memanfaatkan minyak jelantah, sekolah kami juga mencoba menerapkan 3R dalam berbagai kegiatan sekolah. Kami memanfaatkan sampah plastik, sedotan, koran, kain perca, dan lain-lain menjadi kerajinan yang cantik dan bermanfaat. Inilah beberapa hasil karya peserta didik SMP Negeri 13 Bogor. Demikian program pengumpulan minyak jelantah di SMP Negeri 13 Bogor sebagai bagian dari kegiatan 3R.